Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa arkanuha kulluha muftaridatun illa qu'udut tasyahhudil awsat wal istirahah. Rukun-rukun salat seluruhnya diwajibkan, artinya harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan akibatnya enggak sah. Rukun salat ada 14. Iya. Berdiri, kemudian takbiratul ihram. Berdiri ini rukun ya, kecuali salatnya salat sunnah. Itu boleh, karena Nabi pernah salat malam tahajud dengan bacaan yang panjang beliau berdiri, kemudian dengan bacaan yang panjang juga beliau pernah sambil duduk. Ya, ini pengecualian. Tapi pahalanya setengah kalau salat sambil duduk. Ya. Itu jika dia mampu berdiri tapi dia milih duduk. Iya. Beda halnya kalau dia duduk karena uzur, karena sakit, maka sekalipun dia salatnya duduk, pahalanya dapat sempurna seperti orang yang salat sambil berdiri. Begitu ya. Nah, kemudian kapan lagi boleh uzur salat sambil tidak berdiri? Di atas kendaraan, iya, dan uzur-uzur yang lainnya. Yang jelas berdiri itu rukun, betul-betul berdiri ya, nggak boleh dia sambil bersandar. Yang seandainya sandarannya diambil dia akan jatuh, maka nggak sah. Iya, sekalipun dia berdiri, kecuali karena uzur. Iya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah. Tumakninah itu diam sejenak, ya, yang kadar ukurannya membaca satu kali bacaan. Misalnya lagi ruku, diam sejenak posisi ruku, ukurannya dikatakan tumakninah minimal satu kali dia mengucapkan Subhana rabbiyal azim dalam posisi ruku. Begitu juga ketika sujud tumakninah, standar dikatakan dia tumakninah cukup satu kali mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir orang kita bilang. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir, ini duduknya. Kemudian membaca salawat di tasyahud akhir. Kemudian tertib berurutan, dan yang ke-14 salam, yaitu salam yang ke kanan, karena salam yang ke kiri itu hanya sunnah. Itu 14 rukun salat. Kata Imam Asy-Syaukani, semuanya harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan rukun, konsekuensinya apa? Tidak sah. Bukan keseluruhan salatnya, tapi yang di situ dia tinggalkan. Misalnya salat zuhur, ya, sujud cuma satu kali pas di rakaat yang ketiga. Iya, harusnya kan setiap rakaat sujud 2 kali. Dia baru sekali sujud, berdiri menuju rakaat keempat, terus dia ingat, ini sujud ini rukun. Berarti yang tadi dia tinggalkan sujud itu dianggap rakaatnya nggak sah. Sekarang yang seharusnya rakaat keempat jadi ketiga. Itu namanya mulgha, dibuang yang tadi, nggak dianggap. Begitu ya. Bukan berarti dia harus membatalkan salatnya dari awal, mengulang lagi, enggak. Nah, itu konsekuensi rukun. Tidak bisa diganti dengan sekedar sujud sahwi. Ya, kalau rukun mulgha tidak dianggap. Ya. Hadza siratun mustaqim.